Jadi itu judulnya keluarnya dicor di dalam septic tank, gengs. Karena dia mau buru-buru live streaming. Hey everything, thank you udah sudah dan selamat datang di Miss Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Apakah aku telah melanggar hukum? Bila aku... Maaf gengs, kita jadinya nyanyi. Abis dari kemarin gue nontonin live-nya Bunda Korla, tau gak lo? Di Instagram tuh yang lagi rame. Lucu banget abisnya orangnya. Belakangan emang lagi viral soalnya Bunda Korla ya. Pokoknya gue tahu selain yang viral tuh Lesti Kejora sama Rizky Bilar lagi diomongin, tuh di mana-mana. Bunda Korla juga lagi diomongin banget. Soalnya kalau dia nge-live tuh, yang nonton abis 200 ribuan gitu. Banyak banget. Isinya juga banyak artis-artis centang biru. Padahal kerjanya kadang cuma merepet gitu berjam-jam. Tapi views-nya loh ngalah-ngalahin artis luar negeri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Justin Bieber aja katanya kalau nge-live gak sampai segitu banyaknya lo yang nonton lo. Ya Allah, ya Allah. Justin Bieber kita bawa-bawa. Tapi ngomong-ngomong berita update-nya Lesti viral juga ya. Walaupun banyak yang kecewa begitu, tapi ya udahlah, ujung-ujungnya tuh kan pilihan dia udah mau habis atau gimana. Masih ada gengs, alhamdulillah. Tanggal tua nih habisnya. Ya masakan orang-orang mungkin suka pada kesian kali ya. Si Lesti kan katanya korban KDRT tuh begitu. Tapi kok ujung-ujungnya lapornya malah dicabut, tetap dimaafin itu si Bilarnya. Ya mungkin udah bucin kali ya. Tapi ujung-ujungnya kan namanya juga itu rumah tangga orang mau berurusan masing-masing. Walaupun kita kayak khawatir, takutnya kayak berita yang ada kejadian di Jawa Tengah kemarin itu. Pasangan suami istri juga. Dimana pasangan itu juga katanya mengalami KDRT. Tapi ujung-ujungnya istrinya dihabisin guys. Sampai ada juga yang dimasukin ke dalam septic tank coba. Kan ngeri beneran. Terus kalian tahu juga nggak masalahnya kenapa sampai bisa begitu tuh, serem banget. Cuman gara-gara istrinya katanya mainan sosial media. Nah lo, jadi mungkin kan kita emang suka lupa ya kalau kayak lagi nge-scroll Instagram, scroll TikTok begitu kan kayak candu gitu, tau-tau udah jam berapa. Macam kalau lagi nontonin live-nya Bunda Korla juga kan, berjam-jam gitu kita ngedaprok aja kayak gabut buat kagak ada kerjaan apa gimana kita nontonin. Tapi sebelum ke kasusnya nih, ntar kita kelarin dulu ini biar kagak cemong. Nah, udah cepet banget kan? Takut banyak yang nanya, ini tadi kita skincarean pakai apaan sih? Tapi kalau kagak ada yang nanya, nggak apa-apa kita jelasin tetep ya. Nah, ini tuh gue skincarean pakai produk-produknya Mirel, gengs. Tuh, yang variannya ini Glossy Series ya. Dimana rangkainya ini tuh berguna banget buat ngebuat kulit kita jadi tetap kenyal, sehat, dan glowing. Nah, yang gue suka, selain formulanya nih semuanya ringan banget, gampang banget nyerap ke kulit. Kalau misalkan kalian beli satu box nih, tuh, udah lengkap isinya, semuanya ada. Mulai dari tadi tuh, sabun, nih, toner, serum, krim pagi, ada krim malam juga. Udah deh, jadi nggak usah ribet-ribet hidup lu. Sepraktis itu, manfaatnya juga langsung dapat semua. Nah, perkara sekarang kan juga kayaknya lagi tanggal tua ya. Kita aja tadi cemas nih serumnya udah mau habis. Cuman nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Karena mumpung lagi ada voucher diskon. Pembeliannya tapi lewat Shopee. Dipakai deh nih voucher diskonnya. Tapi kalian nggak harus beli satu box juga sih maksudnya. Kalau misalkan kayak ini nih serum gue mau habis, gue beli serum doang satu, bisa tetep. Tenang aja. Jadi langsung ya, cek link yang ada di bawah. Nah, jadi gengs, di sini tuh ada dua kasus yang semuanya tuh datang dari permasalahan rumah tangga. Jadi berita KDRT yang katanya kemarin tuh dibanting-banting ya, kalah sadis deh. Sama dua kasus yang baru kejadian ini, yang sampai orang-orang nih dibikin bingung gitu, jadi takut kawin deh. Nikah, kalau kawin mah enak ya. Nah, pokoknya kasus yang pertama itu datang dari Pak Sutri, asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kejadiannya itu kemarin tuh di tanggal 21 September 2022. Perkara mensos doang, kayak yang tadi gue ngomongin. Jadi sang suami di sini bernama Sarofuddin, berusia 23 tahun, dan sang istri itu bernama Dwi Aprilianingsih yang usianya juga masih muda banget, yaitu 22 tahun, gengs. Jadi bisa dibilang mereka ini tuh pasangan muda ya. Nah, di hari Rabu di tanggal 21 September itu, Dwi ini tahu-tahu ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya sendiri yang berlokasi di desa Tanah Baya, Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang. Dan waktu ditemuin tuh sama tetangganya, kondisi Dwi ini memang sudah penuh luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Tapi memang luka yang paling parah itu ada di bagian leher dan juga di bagian kepala, gengs. Nah, dari penemuan itu, pihak polisian pun langsung gercep ke sana, mengamankan TKP, dan tersangkanya juga yang langsung ketangkap. Yang mana ternyata itu ya suaminya sendiri, si Sarofuddin. Nah, menurut pengakuan sang suami waktu ditangkap dan diinterogasi, semua kejadian itu tuh bermula waktu paginya di jam 9.30, di mana waktu itu Sarofuddin lagi berniat mandiin dua anaknya. Tapi istrinya, Dwi, itu meminta sang suami buat kayak nanti aja Pak mandiinnya. Soalnya sang istrinya itu minta untuk diantarkan ke rumah
orang tuanya, gengs. Ya lokasinya ada di Desa Lodaya. Nah, kata si Sarofudin sebenarnya lokasi rumah orang tuanya Dwi ini tuh deket banget. Masih dalam satu kecamatan di rumah mereka gitulah. Dimana maksudnya Dwi, anaknya nanti bisa dimainin aja di rumah orang tuanya. Sekalian aja udah di sana biar cepet. Cuman kata sang suami, alasan Dwi mau pulang cepat-cepat ke rumah orang tuanya itu karena dia mau buru-buru live streaming. Di sebuah aplikasi ada deh namanya Dream Life katanya. Kita jujur kurang paham ya, tapi kalau kita googling, aplikasi Dream Life ini tuh sepertinya semacam apa ya, Bigo Live atau Instagram dan TikTok Live juga lah. Dimana orang-orang bisa nge-live, terus ditonton sama ribuan orang, dan di situ bisa ngasilin duit juga. Yang mana orang bisa ngasih-ngasih stiker-stiker gitu lah, gengs. Makanya gue langsung keingetan sama Bunda Korla. Karena kan belakangan gue suka nontonin dia mulu tuh, sambil nyanyi, Apakah aku telah melanggar hukum? yang katanya itu lagu dangdut dari Siti Badurah gitu. Suka ganti-ganti nama dia. Wow, sebuah info yang kurang penting ya. Nah tapi ya gengs, alasan kenapa sih si ibunya ini tuh harus live di rumah orang tuanya? Kenapa nggak di rumah dia sendiri? Itu alasannya memang belum dikasih tahu. Masih dalam penyelidikan. Ya cuman simpelnya bisa aja nih mungkin lightingnya di rumah orang tuanya tuh lebih oke. Jadi lebih kelihatan cakep begitu. Atau internetnya lebih kencang. Dapat sinyalnya melimpah. Bisa jadi juga karena misalkan situasinya lebih sepi, lebih kondusif. Gak banyak motor lewat kayak ngangeng-ngangeng gitu kan kayak di sini. Berisik banget. Atau ya mungkin ada alasan lainnya aja. Pokoknya pagi itu, Dwi ini memang memaksa suaminya buat buru-buru nganterin saat itu juga, pokoknya sekarang pak gitu. Ya namanya cewek kalau kagak diturutin kan bakal ngambek ya. Karena hal itu makanya si Sarofudin ini kesel dan langsung masuk ke kamar buat siap-siap ganti baju. Tapi di situ sang istrinya itu menyusul ke kamar dan lagi-lagi menurut pengakuan Sarofudin, saat itu sang istri ngedorong dia kayak cepetan dong ganti bajunya. Ngegas begitu, gengs. Tapi disclaimer aja ya. Di sini semuanya kita ambil memang dari berita-beritanya seperti itu. Dimana dengan kata lain itu pun adalah pengakuan dari versi suaminya. Yang gimana pun juga suaminya ini pelaku ya. Ujung-ujungnya tidak ada pembenaran juga. Kalau endingnya sampai menghabisi nyawa istrinya sendiri. Nah, Sarofudin itu katanya sempat bilang ke Dwi buat sabar dong. Jadi mulai ada cekcok-cekcok lah. Tapi istrinya malah ngejawab lagi dengan kata-kata yang kasar. Nggak cuma itu, menurut pengakuan Sarofudin, istrinya juga sampai menendang perutnya dia, gengs. Jadi di sini versinya suami yang mengalami KDRT. Kebalik, gengs. Ya namanya juga apa kabar dunia, emang suka kebalik-balikan. Bener. Nah, merasa mendapatkan perlakuan yang tidak sopan seperti itu, Sarofudin langsung ngerasa sakit hati. Dan jadinya gelap mata emosi. Dia lalu pergi dari ke dapur dan mengambil pisau dapur tuh di sono. Kemudian Sarofudin ini balik lagi ke kamar dan ngedorong istrinya ke kasur, abis itu langsung istrinya. Tapi ternyata pisau dapur yang dia gunakan itu melengkung, gengs. Jadi nggak bener-bener bisa nusuk gitu, nggak bisa nancep. Mungkin kualitasnya murah kali ya. Yang besinya tipis apa bagaimana tuh sampai bisa melengkung. Nah, karena nggak bisa dibuat nusuk, dia nyari lagi tuh senjata lain mana ya. Dilihat dah, ada gunting kegeletak di meja di samping kasur. Ya dengan cepat langsung diambil itu gunting, langsung ditancepin lagi. Kena di leher istrinya, terus ditancepin lagi 4 kali. Ih, ngilu ya. Dan sebenarnya waktu itu, Dwi ini katanya sempat teriak minta tolong. Tapi ya suaranya udah lemes lah. Lehernya tusuk begitu, bocor. Tapi walaupun suaranya pelan, mungkin karena rumahnya di sana tuh deket-deketan dan nempel-nempel. Nah, tetangganya ada yang sempat dengar tuh. Karena itu, tetangganya juga langsung pada nyamperin. Tapi waktu mereka mau mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata rumahnya dikunci. Udah coba didobrak-dobrak katanya, tapi nggak berhasil tuh. Karena tetangganya mungkin merasa ini ada nggak beres ya, dengar suaranya Dwi minta tolong. Mereka langsung melaporkan hal itu ke polisi dan juga ke balai desa. Sehabis mereka melapor, balik lagi tuh ke rumahnya si Sarofudin. Ternyata dilihat pintu rumahnya udah ngablak, udah kebuka. Di situ dikira tetangganya, Sarofudin udah kabur kali keluar. Yaudah mereka langsung masuk deh. Dan bener aja, menemukan si Dwi udah nggak selamat posisinya. Tapi pas dicek-cek lagi di dalam rumah, alanya si suaminya tuh nggak kabur keluar, gengs. Melainkan ngumpet ngeringkuk di dalam kamar mandi, yang posisinya nyebur di dalam bak mandi. Agak lain emang suaminya ini ya. Yang langsung ditangkap lah dia di situ. Dan ditahan di Polres Pemalang. Nah, waktu diinterogasi sama polisi, Sarofudin juga nggak pakai berkilah. Dia langsung mengakui semua perbuatannya. Dia bilang tuh kalau dia kesel dan sakit hati abis dimaki-maki sama istrinya sendiri. Dan Sarofudin juga cerita kalau istrinya itu selalu sibuk sama handphonenya buat main media sosial, terutama live streaming tadi tuh. Dan kebiasaan istrinya itu membuat si Sarofudin kesal. Karena dia melihat kedua anaknya jadinya sering ditelantarkan. Udah sering diingetin padahal. Tapi istrinya ini nggak pernah nurut ataupun dengerin suami. Dalam sehari aja katanya istrinya itu bisa live streaming sampai 4 jam lebih. Lagi-lagi persis tuh sama Bunda Korla tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi keingetan terus kita ya. Dari tadi nggak bahas Bunda Korla mulu. Habis kalau live berjam-jam. Lama banget. Istrinya juga ngomel mulu, semuanya komentarin. Nah cuman kan emang orang beda-beda ya, gengs ya. Mungkin ada yang memang
memang pelampiasannya kayak gitu tuh. Semacam buat hiburan live berjam-jam, agar nggak kesepian aja rasanya. Dan ada juga yang mungkin kalau orang live itu tujuannya buat nyari duit. Seperti Dwi ini ternyata. Dimana itu adalah salah satu usaha untuk mencari penghasilan sendiri. Karena kan katanya kalau misalkan kita dikirimin gift-gift stiker gitu bisa diduitin ya. Nah tapi suaminya ini ternyata juga nggak tahu mengenai hal ini. Karena istrinya itu nggak pernah ngomong. Dapat duit berapa sih sebenarnya dari live tersebut. Karena kalau versi dari suaminya, untuk kebutuhan sehari-hari itu semuanya masih Sarofuddin sendiri yang membiayai, di mana kerjanya dia itu adalah sebagai buruh cuci motor. Nah mungkin kalau dari sisi sang istri, mereka kan punya 2 orang anak nih dan masih pada kecil-kecil. Ya namanya juga ngurus anak di zaman sekarang. Itu pasti butuh biaya nggak sedikit. Jadi mungkin aja kebutuhan keluarga mereka itu sebenarnya nggak cukup. Kalau cuma mengandalkan dari penghasilannya Sarofuddin sebagai buruh cuci motor aja. Jadinya Dwi ini harus mencari penghasilan lain dengan cara live streaming tadi. Lumayan buat nambah-nambah. Ya walaupun semua udah telat, Sarofuddin tuh mengaku kalau dia udah menyesal menghabisi istrinya. Ya kalau udah kejadian aja bilangnya menyesal. Tapi masalahnya kan ini bukan kayak kasus KDRT yang abis dilaporin terus laporannya bisa dicabut lagi ya. Abis itu bebas, balik lagi berdua begitu. Beda gengs, ini nyawa istrinya udah hilang, nggak bisa dibalikin lagi. Makanya kita jangan emosian jadi orang. Dan atas perbuatannya itu, dia pun dijerat dengan pasal KDRT yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancamannya maksimal 15 tahun penjara atau denda paling banyak 45 miliar rupiah. Nah kan? Mirip-mirip lagi dah tuh. Sama pasal dan hukuman yang kasusnya ramai kemarin. Tapi kan lagi-lagi kalau yang itu dicabut kagak jadi. Dan akhirnya kembali bersama. No comment, itu dari tamu. Next, berita yang kedua ini tuh lebih bandit lagi, guys. Habisnya kalau kata Bunda Korla, misalkan ada sesuatu yang heboh tuh istilahnya bandit tuh gitu. Nah ini nih bener-bener bandit beritanya. Masa ya ada orang tega ngabisin satu keluarganya sendiri, terus dibuang di ke septic tank. Sampai 1 tahun lamanya diumpetin. Yang penyebabnya apa coba? Rebutan warisan. Bener-bener apa kabar dunia? Bandit banget ini pelakunya. Jadi kasus ini tuh terjadi di daerah Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Lampung, gengs. Di mana satu keluarga ini tuh awalnya dilaporkan hilang pada Februari 2022. Keluarga itu terdiri dari Pak Zainuddin, sang kepala keluarga nih, yang udah berusia 70 tahunan. Terus ada istrinya Siti Romlah berusia 48 tahun, anaknya Wawan berusia 40 tahun, dan Zahra, keponakan mereka yang berusia masih kecil 5 tahun. Nah, menurut tetangga-tetangga sekitarnya, orang-orang ini kok belakangan emang udah nggak pernah kelihatan lagi. Dan gak ada kabarnya juga, gone gitu aja. Makanya di bulan Februari 2022 itu, sempat dilaporin ke polisi sama salah satu anaknya bernama Juanda yang berusia 26 tahun. Bilang kalau bapak sama ibunya sama kakaknya dan keponakannya tuh pada hilang, Pak. Nah sebenarnya tapi Pak Zainuddin ini sendiri itu masih punya anak lagi nih satu, namanya Erwin berusia 38 tahun. Atau jatuhnya kakaknya Juanda itu ya berarti. Masih ada juga nih masih nggak hilang Erwin. Dan Pak Erwin ini punya anak namanya Dwi 17 tahun, udah gede. Berarti Dwi ini jatuhnya cucunya Pak Zainuddin ya. Tapi abis tadi si Juanda ngelapor tadi tuh ke polisi, tahu-tahu dia ikutan hilang juga, gengs. Lah kan jadi Mysterious Things ya. Kenapa ini satu persatu orang pada hilang? Dan pas Pak Erwin ditanya nih, yang jatuhnya karena dia masih ada nih belum hilang, bapak sama yang lainnya pada kemana? Erwin ngakunya nggak tahu. Dan terlihat juga memang kayaknya si Erwin ini itu nggak peduli kalau keluarganya ini pada hilang-hilangan. Kayak No comment, itu dari tamu. lah kan aneh ya. Jelas-jelas mereka nih satu keluarga. Gak ada kabarnya masa dia bisa santai-santai aja. Ya curiga orang jadinya sujon. Karena laporan dari Juanda lagi tuh sebelum dirinya hilang. Polisi mulai menyelidiki nih dan mengintai si Erwin ini. Yang istilahnya kok dia tinggal selamat sendirian ya? Pasti ada apa-apanya. Ya emang mencolok banget jatuhnya. Digerebek lah rumahnya. Dan ternyata bener aja Juanda tuh ditemukan dikubur di perkebunan singkong di belakang rumahnya. Yang ternyata si Juanda ini jatuhnya adik tirinya Erwin, gengs. Karena dia tuh anaknya Bu Siti Romlah tadi. Yang ternyata Bu Siti itu merupakan ibu tirinya Erwin. Di situ Erwin langsung dicecer kan. Masa kamu nggak tahu Juanda dikubur di kebun belakang rumah kamu? Kan nggak mungkin. Barulah Erwin mengakui. Karena dia udah nggak bisa ngelak lagi. Jadi menurutnya semuanya itu bermula pada Oktober 2021 yang lalu gitu. Ya kita nggak bisa ngedit kayak ada ting 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 gitu. Susah ngeditnya ya. Jadi kejadian udah lama, gengs. Udah setahunan yang lalu. Dimana Erwin ini tuh ribut sama kakak kandungnya yang bernama Wawan perkara masalah harta warisan. Jadi nih, anak kandung dari Pak Zainuddin itu sebenarnya Erwin sama Wawan. Terus Pak Zainuddin nikah lagi
dengan Bu Siti Romlah. Punya anak deh, Juanda. Yang jatuhnya berarti Juanda ini adik tirinya Erwin sama Wawan. Nah, Erwin sama Wawan yang jatuhnya mereka sekandung kakak adik beneran, itu berantem buat warisan. Ini lagi ternyata si Juanda itu ikut-ikutan mau dapat warisan bapaknya juga katanya. Jadi si Erwin ini merasa kayak, lu kan adik tiri gue, nggak usah ikut-ikutan ya lo. Jadi chaos gitu, gengs. Ngerti kan? Emang agak belibet ya silsilahnya ya. Kayak baca silsilah keluarga kerajaannya Ratu Elizabeth. Susah gitu jelimet ngapalinnya. Intinya Erwin mungkin kesel perkara rebutan warisan tadi tuh yang nggak ada ujungnya. Dari situ Erwin ngambil kapak dan memukul Wawan sebanyak 2 kali. Tumbang tuh. Tapi kan dalam perkelahian itu karena ada suara ribut-ribut, si Bapak Zainuddin dan istrinya Bu Siti Romlah itu kebangun dan nyamperin, ada apa nih? Mungkin masih emosi pada saat itu. Padahal udah habis nyerang kakaknya sendiri si Wawan dan udah tumbang ya. Bukannya si Erwin ini tuh bisa langsung sadar, tapi dia langsung mukul ayahnya sendiri. Sebanyak 2 kali juga, gengs. Ngelihat kejadian yang serem begitu ya, suami sama anak tirinya dibacok pakai kapak. Ya Bu Siti lari lah menuju dapur. Tapi langsung dikejar sama si Erwin dan kena pukul juga 3 kali. Nah itu kan kejadiannya pasti cukup berisik ya, gengs. Keponakannya si Zara tuh, yang posisinya lagi tidur ya kebangun. Namanya juga masih anak umur 5 tahun, nangis dia. Dengar tangisan begitu, Erwin yang masih keblingsatan nih, langsung membekap Zara sampai nggak selamat. Nah setelah menghabisi keempat keluarganya nih berarti, Erwin masih sempat-sempatnya tuh ngerokok di depan rumah. Sambil mikirin, gimana ya cara menutupinya nih? Masih nyebat dia. Iseng-iseng lah dia ngecek septic tank yang berada di bagian belakang rumah. Tapi pada saat itu septic tanknya nih kebetulan keadaannya masih tanah gitu, belum dicor, jadi masih galian. Ya udahlah di situ aja. Makanya dimasukkanlah itu keempat orang ke dalam septic tanknya, gengs. Besokannya biar nggak ada bau-bau yang muncul dan bisa ketutup rapat, barulah septic tanknya sama dia dicor. Jadi itu judulnya, keluarganya dicor di dalam septic tank, gengs. Bandit banget kan ya orang? Nah tapi kan berarti masih ada sisa satu lagi nih, si Juanda adik tirinya dia. Karena pada saat kejadian kebetulan Juanda lagi nggak ada di rumah. Makanya dari situ si Erwin meminta tolong anaknya Dwi untuk ikut membantunya ikut menghabisi Juanda. Nah waktu Juanda udah balik ke rumah, pada nanya dong, ini orang-orang pada kemana kok sepi? Si Erwin bilang lagi pada pergi ke ladang. Sempat dicari tuh sama Juanda tapi nggak ketemu, mana katanya di ladang kok nggak ada. Cuman Erwin ini selalu mengelak dan menenangkan Juanda kayak, ada udah lagi pergi, tenang aja lu. Nah tapi gimana sih ya, misalkan keluarga kita ada yang kagak pulang sehari, itu aja udah panik ya, udah nyariin. Ini lagi sampai berbulan-bulan, emak bapaknya hilang bagaimana ceritanya. Makanya dari situ Juanda sering ribut sama Erwin. Cekcok karena Juanda tuh mencurigai si Erwin kan, tapi dia belum punya bukti. Sampai akhirnya di bulan Februarinya itu, Juanda memberanikan diri lapor ke polisi. Bilangin kayak, kakak tiri saya deh kayaknya macem-macem nih. Nah sehabis itu, waktu si Juanda tidur, dia kan masih belum tahu apa-apa nih. Diam-diam dipukul lah pakai besi sama si Erwin. Sampai ya nggak selamat nih. Cuma karena posisi septic tanknya udah dicor, jadinya Juanda nggak bisa ikut buat ditaruh di situ. Makanya akhirnya Juanda ini dikuburkan di kebun singkong aja, gengs. Dimana prosesnya itu dibantu sama anaknya si Dwi tadi. Lah polisi yang abis menerima laporannya Juanda, terus mau ngecek ke rumah tinggal Erwin doang, Juandanya juga ikut hilang. Ya fix langsung dicurigai, langsung, ya lu lah pasti banditnya. Namun saat ini memang kasusnya masih berjalan ya. Dimana orang-orang ini tuh baru ditemukan tuh yang di septic tank sama si Juanda yang dikubur di kebun singkong. Tapi berarti di septic tank itu udah diendapin setahun loh, gengs. Tega banget ya sama keluarganya sendiri ya. Kalau ini si Erwin nanyanya, Apakah aku telah melanggar hukum? jawabannya, iya. Ada gila-gilanya tuh emang. So gengs, itu 2 kasus tentang prahara rumah tangga yang baru-baru ini terjadi. Selain berita mengenai KDRT Leslar, ternyata juga ada nih kasus KDRT yang berujungnya lebih ngeri, sampai melanggar hukum. Sampai juga ada tuh permasalahan keluarga yang berantem rebutan perkara warisan. Lah, ujung-ujungnya dicor di septic tank. Emang udah pada gila-gila ya orang ya? Nggak paham lagi sih gua. Ya udah deh, daripada pusing-pusing kita jadi gila ya mikirin masalah dunia. Mending gue nontonin aja nih deh live-nya Bunda Korla ya. Aku lagi nggak mau ngomong ya, aku lagi mau diam. Yaudah kita mau nonton dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jangan tegur Yolo, aku. yolo, yolo, yolo. Bunda itu aja, diam kau. Bunda kalau rambutnya kayak gitu makin cantik loh. Iya, masa sih? Kok muka aku berubah ya? Ini muka aku.